wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Salam 5, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SD Negeri Salam 5. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 disiplin positif yang kita laksanakan pada siang hari ini di SD Negeri Salam 5, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan hari ini, saya sebagai pengatur waktu akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat dan para tabi'in dan tabiatnya. Mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membacakan susunan acara, yaitu acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan atau prakata dari Kepala Sekolah SD Negeri Salam 5, yang ketiga yaitu penyampaian kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Darwati, SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Salam 5. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, kemudian terakhir yaitu penutup. Baiklah, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan atau prakata dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Hajah Wadisi SPD. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul memenuhi undangan dari Ibu Darwati sebagai guru penggerak angkatan 7 yang akan memberikan diseminasi budaya positif, aksi nyata dalam program guru penggerak. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu guru semua, di sini saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Salam 5 Kabupaten Brebes akan memberikan sambutan sepatah dua patah kata dalam acara diseminasi budaya positif yang alhamdulillah di SD Negeri Salam 5 Kecamatan Salam Kabupaten Brebes ini yang dipimpin oleh saya, alhamdulillah di angkatan 7 guru penggerak ada yang lolos, yaitu saudari Ibu Darwati yang mengajar di kelas 4. Untuk itu pada hari ini sengaja kita dikumpulkan karena kita akan mendengarkan diseminasi budaya positif yang sudah Ibu Darwati terima dari modul, dari mungkin pengajar penggeraknya kepada kita akan disosialisasikan kepada kita. Mari kita bersama dengarkan dan marilah
saya sebagai kepala sekolah SD Negeri Salam 5 merasa bangga. Ya, merasa bangga bahwa di SD Negeri Salam 5 ada guru penggerak. Karena guru penggerak ke depan akan membawa siswa-siswi kita, para pendidik kita, yaitu yang akan menuju ke kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka Mengajar. Untuk itu, kepada Bapak dan Ibu yang belum ikut menjadi guru penggerak, silakan Bapak dan Ibu dengan semangat ikut daftar sebagai calon guru penggerak di angkatan selanjutnya, yaitu angkatan 8, 9, 10 dan nanti kesananya. Mudah-mudahan nanti di SD Negeri Salam 5 semua guru-gurunya bisa menjadi guru penggerak. Amin ya robbal alamin. Saya memberikan apresiasi kepada Ibu Darwati, mudah-mudahan terus semangat mengikuti program-program, mengikuti modul-modul yang diberikan sebagai guru penggerak angkatan 7. Ini pun ya, sosialisasi ini pun adalah sebagai tugas juga, aksi nyata juga dari tugas-tugas guru penggerak. Saya sarankan kepada Ibu Darwati sekali lagi, semangat, pantang menyerah, pantang bersemangat, bagi waktu untuk mengajar, untuk mengikuti guru penggerak, dan juga tularkan, sampaikan, praktekkan kepada anak-anak didik kita. Ya, itu pesan dari saya sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan nanti acara diseminasi budaya positif yang kita dengarkan nanti dari Ibu Darwati sebagai guru penggerak akan menambah ilmu bagi kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti Ibu Darwati akan lancar memberikan diseminasi budaya positif kepada kita semua. Dan kita yang mendengarkannya akan menambah ilmu, bisa menularkan di kelas masing-masing. Begitu ya Bapak dan Ibu? Siap untuk mendengarkan? Ya. Siap untuk mengikuti? Ya. Terima kasih. Itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu KS atas sambutannya. Mudah-mudahan pesan dan pesannya tadi kita bisa laksanakan di sekolah kita demi kemajuan kita ke depannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh penyaji kita Ibu Darwati SPD CGP Angkatan 7 dari SD Negeri Salam 5 Kabupaten Brebes, yang akan menyampaikan sosialisasi diseminasi model 1.4 disiplin positif. Waktu dan tempat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya mengucapkan terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesediaannya meluangkan waktunya hadir dalam acara diseminasi budaya positif yang merupakan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Namun saya berdiri di sini tidak bermaksud untuk menggurui kepada Bapak dan Ibu. Saya yakin sebenarnya Bapak dan Ibu sudah paham apa yang nanti saya sampaikan. Baik, sebelum memasuki inti dari konsep budaya positif, saya akan memperkenalkan dasar-dasar pemikiran dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak
Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kita itu tidak bisa semena-mena atau memaksakan kehendak kita kepada anak, kepada peserta didik. KHD juga mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi menurut KHD, pendidik itu diibaratkan sebagai petani atau pekebun, dan anak adalah benih, sedangkan sekolah adalah lahan. Jadi kita sebagai pendidik hanya bisa merawat benih tadi supaya memastikan bahwa mendapatkan air yang cukup, mendapatkan matahari yang cukup, agar nanti tumbuh menjadi tanaman yang berkualitas. Yang ketiga, KHD hendak mengingatkan kepada pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Jadi misalnya begini, kita itu sebagai orang yang tinggal di pegunungan tidak bisa meminta siswa untuk mengidentifikasi kehidupan di daerah pantai. Nah, lalu bagaimana dengan kodrat zaman? Sehubungan dengan kodrat zaman, seperti kita ketahui bahwa untuk sekarang yang namanya teknologi berkembang begitu cepat, beda dengan dulu waktu saya sekolah. Nah, untuk itu sehubungan dengan perkembangan zaman, sebaiknya kita membekali anak dengan hal-hal yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Misalnya IT. Cara mengajar kepada anak pun akan berbeda. Kalau dulu hanya menggunakan kartu tulis mungkin, sekarang ada penggunaan proyektor. Kalau dulu tugas kepada anak hanya menulis, tapi sekarang bisa menggunakan puisi atau media sosial. Kita terus melalui media sosial. Anak-anak kan sangat menyukai medsos sekarang ya. Nanti saja sudah menggunakan TikTok, menggunakan Facebook. Itu nanti yang kita manfaatkan untuk belajar. Selanjutnya, oleh karena itu menjadi penting bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah sehingga murid dapat mengembangkan potensi kodratnya. Ya, jadi kita masuk ke budaya positif, inti dari diseminasi pada hari ini. Konsep dari budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol sebagai guru. Dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Baik, selanjutnya akan saya coba jelaskan tentang perubahan paradigma disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Next. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang perubahan paradigma disiplin positif ini, saya akan memberikan tugas kepada Bapak Ibu. Kegiatan ini dilakukan secara berpasangan. Jadi, misalnya Ibu Diah dan Ibu Dia dan Ibu Ika. Jadi salah satu nanti mengepalkan tangan. Anggap apa yang ada di kepalan tangan itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Bu Dia. Nah, tugas Bu Ika apa? Tugas Bu Ika membuka dengan segala cara. Boleh dengan rujukan, rayuan, intimidasi, bahkan boleh dengan imbalan uang. Dengan cara apapun, bahkan ancaman. Tapi ini dilakukan oleh semua ya, ini hanya contoh saja. Oke. Tapi nanti dilakukan secara bergantian. Nanti
Kalau tadi posisi Bu Dia sebagai yang mengepakkan tangan, selanjutnya nanti Bu Ika yang mengepakkan tangan, nanti Bu Dia yang membuka. Silakan Bapak Ibu. Coba bayangkan bahwa apa yang di tangan Ibu itu sesuatu yang sangat berharga. Satu tangan. Nanti berarti kalau Bu Nok yang mengepakkan tangan, Bu Ija yang membuka. Buka. Nah, Bu Nok berusaha sekuat tenaga mempertahankan apa yang Bu Nok pegang, karena itu sangat berharga buat Bu Nok. Iya. Silakan dimulai. Boleh dengan paksaan, ancaman, intimidasi boleh. Kalau saya mau merayu aja, Dan lakukan secara bergantian, silakan. Boleh ya, oh bisa, boleh. Oke, sudah ya Memi ya. Oke. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Ada yang berhasil tidak buka tangan? Saya tidak. Tidak ya. Kalau Ibu KS berhasil. Kalau dia berhasil membuka, berhasil membuka tangan dia. Oke. Nah, kira-kira kenapa? Apa alasan Bu Dia sama Bu Yuyun membiarkan UKS sama Bu Ika membuka tangan Bu Dia sama Bu Yuyun? Alasannya apa? Saya meminta, saya sekuat tenaga berusaha sekuat tenaga, tetapi tidak bisa saya merayu aja juga. Dengan beberapa cara baru bisa dibuka. Oh iya. Alasan Bu Yuyun membuka kenapa? Sudah tidak kuat? Iya. Tidak enak karena ke kepala sekolah ya. Kalau Bu Dia apa alasannya Bu Dia? Kenapa bisa membiarkan Bu Ika membuka tangan padahal tangan Bu Dia? Padahal menurut Bu Dia itu berharga sekali loh. Apa alasannya kira-kira? Oke, karena tenaga Bu Ika besar. Ya. Ya. Terus tadi yang katanya tetap menutup tangannya, pasti ada alasannya kenapa Bu Nok? Mempertahankan. Karena yang dianggap berharga itu suaminya tidak mau Oh begitu ya, ini bagus sekali. Saya mau tukar dengan kamu nggak mau. Oh gitu. Nah, semua pasti punya alasannya ya. Nah, sesungguhnya yang memegang kendali itu siapa? Siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan tadi? Iya betul sekali Bu Jam. Bahwa yang sebetulnya yang memegang kendali atau kontrol itu hanya kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Walaupun katanya tadi Bu Dia membiarkan kita membuka tangannya. Mungkin karena dia merelakan. Atau tadi Bu Nok yang menutup. Dia kan dia tidak mau barang-barangnya diambil oleh orang lain. Begitu. Itu artinya posisi kontrol itu adalah yang punya adalah diri kita sendiri. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Oke, next. Lalu ini saya akan memperkenalkan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory atau teori pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi. Namanya juga miskonsepsi, berarti kesalahan, salah paham ya tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru bisa mengontrol murid. Dulu kita berilusi bahwa kita yang memegang kendali kepada murid. Kita bisa melakukan apa saja kepada murid. Itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga dulu pernah saya lakukan. Saya yakin dengan hadiah, ketika anak melakukan sesuatu yang baik, kemudian saya berikan hadiah, itu akan efektif dan bermanfaat. Dan ternyata tidak, anak hanya mau melakukan ketika kita memberikan hadiah. Tetapi ketika tidak mendapat hadiah, anak sudah tidak mau melakukan hal-hal yang baik tadi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang
pelanggaran, kemudian kita membuat mereka merasa bersalah. Membuat mereka merasa bersalah itu katanya akan menguatkan karakter. Padahal sesungguhnya anak malah akan mengulangi kesalahan yang sama terus berulang. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini mirip dengan yang nomor 1 ya tadi, bahwa kita berpikiran bahwa kita sebagai orang dewasa bisa memaksa anak-anak kita melakukan apa yang kita kehendaki. Lalu bagaimana merubah pandangan kita atau paradigma kita dari teori stimulus respon ke teori kontrol? Menurut stimulus respon, kita mempunyai kebutuhan yang sama. Betul tidak Bapak Ibu? Apa kita mempunyai kebutuhan yang sama? Beda. Setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Begitu dengan anak didik. Peserta didik pun sama. Mereka tidak memiliki kebutuhan yang sama. Jadi kita harus pandai-pandai meneliti atau mengidentifikasi kira-kira kebutuhan peserta didik kita apa, karena kebutuhan mereka berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, pandangannya sama terhadap suatu hal. Padahal menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini yang paling mungkin kalau yang berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini namanya apa kalau menurut kita apa itu? Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Itu namanya apa? Ego atau egoisme. Itu nah. Padahal kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita kalau melihat ada anak yang melakukan kesalahan pasti langsung menjudge. Kamu nakal banget, kamu nakal, kamu anak nakal. Padahal kadang anak itu memiliki tujuan. Setiap perilaku itu memiliki tujuan. Nanti untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan pada bahasan selanjutnya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Itu yang tadi sudah Ibu praktekkan ya, bahwa hanya diri kita yang bisa mengontrol. Hanya yang bisa mengontrol itu hanya diri kita sendiri. Sebaliknya, saya juga tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk anak didik, kemudian tidak berhasil, lalu kita langsung saja memaksa. Itu menurut teori stimulus respon. Padahal kalau menurut teori kontrol, kita bisa berkolaborasi dan konsensus atau membuat kesepakatan, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat kita untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi jangan diri kita sendiri. Yang terakhir ini mungkin yang sulit dipahami, model berpikir menang kalah. Jadi maksudnya apa menang kalah? Ketika anak melakukan kesalahan, kita meminta anak menebus kesalahannya dengan cara yang kita kehendaki. Nah, di situ kita merasa menang. Anak yang kalah siapa? Anak yang merasa kalah. Padahal anak itu melakukan kehendak apa yang dikehendaki, melakukan perintah kita hanya karena keterpaksaan. Nah, sedangkan menurut teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Jadi win-win solution. Kita sebelum menjudge anak, kita harus sebaiknya mengidentifikasi dulu kenapa dia melakukan ini. Lalu kita mencoba mencari solusi sesuai dengan kebutuhan anak. Lanjut ke bahasan yang kedua, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Apa yang dipikir Bapak Ibu? Kira-kira apa Bu Yanti?
Kalau pendengar kata disiplin itu yang dibayang itu apa? Kebiasaan yang teratur. Atau yang lain, Wija? Tepat waktu. Bu Yuyun mungkin mau jawab. Agar Bu Dia berikan apa yang kira-kira ada di benak Bapak Ibu semuanya akan ngambil disiplin. Mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Ya, semua selalu berpikir bahwa kalau kita mendengar kata disiplin pasti dihubungkan dengan yang namanya keteraturan, peraturan. Ya tidak. Padahal menurut Diane Gosen, disiplin dari bahasa Latin yang artinya berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Namun pada dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, disiplin positif dapat diartikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dimiliki seseorang, yang kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Contohnya mandiri, tanggung jawab. Nah, salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak Indonesia saat ini yang kita kenal dengan namanya profil pelajar Pancasila. Kira-kira sudah, saya yakin sering banget kita mendengar tentang yang namanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa ya? Bunyi profil pelajar Pancasila yang pertama. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, saya ingin bertanya sebagai guru, saat Bapak Ibu melaksanakan tupoksi atau misalnya contohnya berangkat pagi, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu melaksanakan tupoksi sebagai guru dengan baik karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Atau Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan? Ya. Nah, atau alasan yang ketiga, Bapak Ibu ingin menjadi orang yang profesional dalam bekerja, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena Bapak Ibu percaya tindakan Bapak Ibu sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Yang nomor 3 ya, oke. Baik, jawaban dari Bapak Ibu beragam. Ada yang katanya jawabannya nomor berapa? Karena nomor 2 ya? Nomor 2, ada nomor 3 atau bahkan kombinasi daripada kedua motivasi tersebut. Next. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, ini jawaban yang pertama ya. Nah, dia berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, seperti jawaban Pak Anang, dia alasannya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu namanya motivasi eksternal. Motivasinya berasal dari luar karena ada maunya, begitu. Nah, untuk yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan yang sesuai harapan kita. Ini semestinya yang ada pada diri kita ya. Ini sangat ideal karena ini yang namanya motivasi internal. Tidak ada udang di balik proyek.
Tidak ada di balik batu ya Bapak Ibu. Oke, next. Untuk bahasan kita selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Langsung. 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Yang ketiga, penguasaan atau power. Yang kelima, kebebasan atau freedom. Yang keempat ya, yang kelima kesenangan atau fun. Slide dong. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini sebagai contoh nih. Bu Ija, guru wali kelas 6 SD Negeri 5, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 6 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta uang mereka dengan paksa. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, ini yang harus kita identifikasi, selidiki penyebabnya. Jangan sampai langsung menjudge Doni anak yang jahat, anak yang nakal. Next. Nah, jika jawaban Doni, ia butuh uang untuk membeli makanan karena orang tuanya memberi uang jajan. Karena orang tuanya tidak memberikan uang jajan ya, maka kebutuhan Doni tersebut adalah survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni alasannya karena merasa senang, dia senang kalau melihat temannya melaporkan pada gurunya, kemudian memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Berarti dia sedang butuh perhatian atau love and belonging. Yang ketiga, bila dalam kasus tersebut, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka yang dibutuhkan Doni atau yang sedang berusaha dia penuhi adalah kebutuhan dasar akan kekuasaan atau power. Terakhir, dalam kebutuhan di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya yang berarti kesenangan. Kira-kira kalau si Wisma berbuat kericuhan alasannya apa ya? Untuk selanjutnya bisa nanti diidentifikasi oleh gurunya. Kira-kira apa kebutuhan Wisma ya? Sering jadi contoh, sering jadi pembicaraan di sekolah kita kan? Ya. Oke. Coba, saya bertanya kepada Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu bisa mengidentifikasi tidak dengan pertanyaan teman yang ada di depan? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh pernyataan pertama? Apa? Kira-kira kebutuhan apa? Fankah? Bertahan duka? Atau jawaban dari 5 kebutuhan, di antara 5 tadi kebutuhan dasar tadi, kira-kira apa yang ingin dipenuhi pada kasus pertama? Kesenangan atau fun. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, stop dulu. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kira-kira kebutuhan apa ya Bapak Ibu? Perhatian. Oke, nanti kita akan cocokin jawabannya ya setelah semua pertanyaan selesai.
Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa? Perhatian. Tadi yang ibu-ibunya Pak Butuh perhatikan. Ada jawaban lain? Mungkin ada jawaban berbeda. Tadi kebutuhan ada 5, apa saja ya Bu? Bertahan hidup, kesenangan, kekuasaan, terus kebutuhan cinta dan rasa diterima. Kira-kira yang mana? Ini perhatian juga kayaknya. Oke, nanti kira-kira jawaban Bapak dan Ibu benar apa tidak ya? Kita nanti jawab. Oke. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, kebutuhan apa? Oke, baik. Silakan Des Budok. Kita lihat jawabannya. Nah, untuk yang pertama ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Itu artinya dia sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu berupa kesenangan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Dia pakai jepitan itu tidak diperhatikan, dicuekin. Nah, yang ketiga, aku bosen masa belajar cuma itu aja, dengar ibu guru aja. Dia ingin apa berarti? Freedom, kebebasan. Yang terakhir, nah ini adalah penguasaan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Okay, next. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan kelima sebagai manajer. Kira-kira selama Bapak Ibu mengajar, posisi mana yang pernah Ibu lakukan? Ibu berposisi sebagai apa selama mengajar di kelas, selama mengajar? Semua mungkin sudah pernah dilakukan. Semua ya. Kadang kita menghukum ya, kadang membuat anak merasa bersalah. Kalau Bu Dia biasanya posisi kontrol di kelas sebagai apa Bu Dia? Ditanya biar jangan. Sebagai apa Bu? Sebagai teman. Ya pantesan Bu Ika selalu dicari-cari anak, sampai kalau belum datang dicari ke rumahnya, karena beliau memposisikan dirinya sebagai teman. Iya, disamper sampai ke rumah ya. Oke, baik. Seperti apa sih posisi kontrol sebagai penghukum? Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas ya. Nah, atau berkata, kamu selalu saja salah. Ada lagi yang mengatakan, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Yang nomor 2, posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, pembuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kira-kira kita nyaman gak kalau disuarain? Didiemin? Iya, perasaan kita merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau merasa rendah diri.
yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu kalau posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, ini yang tadi dilakukan Wika, yang posisi sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu apa ya? Ajakan ya. Ayo. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nih, pada posisi teman juga ternyata bisa positif, bisa negatif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, ayo bantulah dari bapak ya atau dari ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, hal ini tidak apa-apa dan sebagainya. Nanti ibu bantu bereskan. Ya sudah hal ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak mau untuk guru-guru yang lainnya, jadi ketergantungan. Oke, posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Pemantau itu berarti memonitor atau mengawasi. Orang yang mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Contoh pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan atau catatan yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisinya akan menggunakan stiker atau slip catatan atau daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dan mengontrol murid. Berarti ini masih pada teori stimulus respon. Dan yang terakhir yaitu posisi kontrol kita sebagai manajer. Ternyata posisi manajer tidak hanya ada di kantor-kantor di perusahaan, tapi kita sebagai guru bisa memposisikan kita sebagai manajer. Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada yang namanya restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Bagaimana sih? Apa sih itu restitusi? Nanti ada sedikit bahas saja ya. Oke, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, tiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Ini yang sudah saya terapkan dan insya Allah juga sudah bukan hanya saya yang sudah menerapkan tentang keyakinan kelas. Kemarin saya lihat teman saya juga sudah menerapkannya di kelas ya, Bu. Ya. Saya lihat beliau sudah menerapkan membuat keyakinan kelas. Lalu apa sih
Keyakinan kelas itu mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita lihat pertanyaan teman-teman. Nah, kira-kira mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa Bapak Ibu kita harus menggunakan helm kalau bepergian dengan motor? Biar aman. Ada lagi? Takut ditilang, terlindungi ya. Next. Biar gaya. Oke. Pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Itu ada alasannya. Kenapa? Agar dari COVID. Berarti alasannya alasan tentang kesehatan. Nah, untuk mendukung motivasi ini tersebut, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, itu fungsi keyakinan kelas. Jadi mereka yang membuat peraturan, bedanya dengan peraturan apa? Kalau peraturan kan dibuat oleh sekolah, tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh anak kemudian disepakati bersama. Nah, seperti apa sih proses pembentukan keyakinan kelasnya? Kira-kira bisa diceritakan tidak bisa? Kemarin waktu membuat keyakinan kelas seperti apa? Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Ibu Darwati. Pada bulan-bulan ini, alhamdulillah saya juga telah melaksanakan namanya kegiatan pembentukan keyakinan kelas. Langkah yang pertama dilakukan yaitu berdiskusi dengan siswa keyakinan-keyakinan apa yang mereka harapkan atau yang mereka inginkan agar suasana kelas menjadi nyaman, tenang, dan damai sehingga mereka bisa belajar dengan baik dan lancar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Setelah melakukan diskusi, lalu siswa menuliskan apa yang mereka inginkan. Setelah itu hasilnya dikumpulkan, lalu kita diskusi bersama musyawarah untuk mencari atau menemukan kesepakatan atau keyakinan kelas apa saja yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Terima kasih, itu saja. Alhamdulillah, ternyata langkah-langkah yang dilakukan Bu itu sudah sesuai dengan apa yang saya pelajari juga, yaitu yang pertama, seluruh anggota kelas menyampaikan pendapatnya tentang keyakinan yang mereka sepakati. Lanjut next terus Bu, selesai. Nah, ini langkah-langkahnya. Benar. Jadi anak menyampaikan pendapatnya tentang keyakinan kelas. Sebelumnya guru mensosialisasikan dulu apa sih keyakinan kelas, disosialisasikan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua menyampaikan pendapatnya tentang keyakinan kelas yang perlu disepakati. Kemudian mencatat, menyusun keyakinan kelasnya, terus mencermati kembali keyakinan kelas yang anak sampaikan. Setelah terus tersusun, seluruh anggota kelas menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas yang tersusun dan telah ditinjau ulang, termasuk oleh guru dan wali kelas. Kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding agar mudah dilihat oleh seluruh anggota atau warga kelas, agar mereka selalu ingat. Jadi tempatnya di tempat yang strategis yang sering mereka kira-kira mudah mereka lihat. Jadi anak selalu ingat kalau melakukan pelanggaran, ternyata saya harus tidak boleh membuang sampah sembarangan karena saya mempunyai kesepakatan atau keyakinan kelas yang berupa menjaga kebersihan di lingkungan kelas dan sekolah. Jadi itu seperti itu. Lanjut ke segitiga restitusi. Tadi kita sudah mendengar kata restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
itu posisi kita sebagai manajer seperti itu. Nah, itu ada beberapa ciri-ciri restitusi di situ. Yang pertama, ketika anak melakukan pelanggaran atau kesalahan, yang kita lakukan itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, gitu ya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi kita tidak semata-mata menjasa anak bahwa itu nakal. Tapi kita harus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Setelah kita tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, jadi kita juga akan mempunyai apa yang melakukan penanganan yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Jadi kita fokusnya pada solusi, kira-kira kita membantu bisa tidak memberikan solusi kepada anak. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bayangkan jika Bapak Ibu menjas anak atau menghardik atau menghukum anak, kira-kira anak kalau habis dimarahi sama guru kembali lagi ke kelompoknya, malu tidak? Pasti masih merasa malu, masih dimarahi tapi dicarikan tadi guru. Nah, pokoknya kesan Allah aku malu dan dimarahi. Nah, ini langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi terhadap tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini contohnya. Contoh ini ketika misalnya ya ada anak yang melakukan pelanggaran, kemudian kita panggil ke kantor. Nah, nanti diselesaikan di situ. Yang pertama dengan cara menstabilkan identitas. Misalnya, nah berbuat salah itu manusiawi, tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Atau Bu Guru juga pernah melakukan hal seperti itu. Nah, itu kata-kata atau cara-cara untuk dari langkah segitiga restitusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kita bisa kok melakukan ini. Itu contoh-contohnya. Langkah yang kedua setelah menstabilkan identitas adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanya anak, kamu kenapa tadi berangkat? Kenapa datang terlambat ke sekolah? Pasti anak punya alasan. Mungkin karena tidurnya terlalu malam, karena dia terlalu banyak memegang gadget, jadi dia sampai tidur berlarut-larut malam, akhirnya biasanya kesiangan. Nah, kita dengarkan apa alasan anak melakukan hal tersebut. Yang ketiga, selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, ini setelah dua langkah tadi kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu menanyakan keyakinan. Misalnya pertanyaan seperti ini, menurut kamu idealnya itu seperti apa? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, misalnya anak menjawab, saya mau bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Misalnya apa tanggung jawabnya? Nanti anak bisa jawab, oh besok-besok saya akan bangun tidur lebih awal. Anak akan menjawab seperti itu. Jadi bukan dari kita, tapi dari anak sendiri. Nah, ini coba Bapak Ibu silakan diidentifikasi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke.
Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira itu hubungan atau konsekuensi? Hukuman, oke. Oke, yang selanjutnya yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi: memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Baik, silakan dibuka jawabannya dulu. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk yang namanya hukuman. Tidak relate dengan kesalahannya. Itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu harus relate. Beda dengan pertanyaan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu seharusnya konsekuensi jawabannya. Iya. Nah, ini contoh-contoh penerapan budaya positif saya ya. Materi kita sudah berakhir ya Bapak Ibu ya. Ini contoh-contoh penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di kelas saya, yaitu di kelas 4. Silakan Ibu dong. Nah, yang pertama menyusun kesepakatan kelas. Ini pada saat diskusi penyusunan. Ya, foto yang kedua adalah menempel hasil kegiatan, langsung next. Menempel hasil. Yang ketiga, identifikasi. Dari hasil sebanyak ini kita identifikasi, kita buat kesepakatan, sebuah kesepakatan. Oh iya Bu, Ibu-ibu, untuk kesepakatan jangan terlalu banyak supaya mudah diingat. Jadi dari yang sekian itu kita buat menjadi beberapa kesepakatan. Kadang anak-anak ada yang jawab sama, ya, atau yang bermakna sama. Nah, ini hasil kesepakatan kelas ditempel dan ditandatangani oleh wali kelas dan ketua kelas. Saya diwakili oleh ketua kelas. Next, di double click. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya sudah terapkan. Yang tadi video yang tadi di double click, titik. Coba. Baiklah, begitulah tadi penyampaian dari sosialisasi diseminasi disiplin positif dari Ibu Darwati. Adalah selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apakah dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Ya, silahkan Ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya tidak akan memberikan pertanyaan, melainkan saya ingin memberi tanggapan dari apa yang disampaikan dan dipaparkan oleh Ibu Darwati. Insya Allah paparan dari beliau akan bermanfaat bagi kami Dewan Guru Salam 5, khususnya bagi saya pribadi yang sedang mengikuti tahap 2 di CGP Angkatan 8. Ya, dari paparan tersebut kami saya sendiri jadi mengetahui tentang posisi kontrol saya sebagai guru
yang mana yang paling baik yaitu sebagai manajer, dan juga cara menyelesaikan masalah pelanggaran yang dilakukan oleh anak, yaitu dengan cara atau konsep segitiga restitusi dan konsep lain yang mudah-mudahan bisa kami laksanakan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Baik, tidak ada yang mau bertanya. Oke, saya sampaikan terima kasih Bu Ija sudah menyampaikan tanggapannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat bagi Bapak dan Ibu. Saya juga meminta maaf karena apabila dari penyampaian saya kurang bermakna atau tidak dapat menyampaikan materi dengan baik. Oke, saya tutup saja diseminasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.